Ainul Basiroh dan orang indigo. Secara kan menurut Ustadz, Ainul Basiroh itu suatu keistimewaan yang sangat luar biasa dari Allah. Makanya hanya ulama-ulama yang terpilih, artinya yang terpilih itu salah satunya ya lebih mementingkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Algi. Alhamdulillah pada video kali ini kita berjumpa lagi dengan Ustadz Algi, di mana di video pertama kita sudah membahas mengenai dukun dan ahli hikmat ya, di mana di video sebelumnya kita membahas mengenai percaya dukun, membedakan ahli hikmat atau uskun ya, Ustadz, atau sebetulnya itu dukun. Baik, salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman yang berada di Pulau Sabang sampai Pulau Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya, semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Semoga hal-hal yang baik datang kepada teman-teman ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama langsung saja saya sapa ya. Ini ada Ustadz Algi Fari ya. Bagaimana Ustadz kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, lancar ya segala urusan. Amin, amin lancar. Terus mengajar kepada santri juga lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, syukur kalau begitu. Oke Ustadz, kita langsung saja. Saya akan membahas topik mengenai ya pembahasan kemarin. Saya sempat dengar ada di sebuah tayangan YouTube channel di mana dia mengemukakan mengenai Ainul Basiroh ya. Yang saya tahu sih, yang saya dengar katanya Ainul Basiroh itu jadi membukakan, bisa melihat mata batin gitu ya, dimana dengan kasat mata tidak bisa terlihat, tapi dengan mata batin dia bisa membaca atau membaca hati. Nah, saya juga kurang paham maksud Ainul Basiroh itu apa. Terus apakah di zaman sekarang Ainul Basiroh itu ada? Terus yang betul-betul mempunyai Ainul Basiroh itu orang-orang yang seperti apa? Nah, jadi Ustadz Algi bisa sedikit atau bisa panjang lebar sedetail-detailnya menjelaskan mengenai Ainul Basiroh gitu. Baik Ustadz Algi, silahkan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kang Saman sebagai orang yang dekat dengan saya juga, yang terima kasih telah berkenan. Sama-sama, saya juga terima kasih. Berdiskusi, sharing, santai, relax. Ya, saya juga sambil merokok nih teman-teman. Mohon maaf nih yang alergi terhadap rokok, mohon maaf ya. Saya biar relax gitu ya, jadi sharingnya terhadap Ustadz Algi. Bukan sharing sih, lebih dominan saya justru bertanya kepada ilmu-ilmu beliau gitu kan. Biar istilahnya saya khususnya dan umumnya teman-teman maksud yang saya tanyakan itu biar tercerahkan gitu kan. Nah, makanya biar santai saya ngerokok sambil ngopi gitu. Jadi sekali lagi yang alergi terhadap rokok, yang mengharamkan terhadap rokok, mohon maaf ya sebelumnya. Ya, Ustaz. Yang pertama tadi, pertanyaan pertama tentang Ainul Basiroh. Jadi penglihatan mata hati, mata batin gitu ya. Mata hati ya. Karena secara lahiriah orang-orang melihat hal-hal yang bisa ditemukan.
mengutip daripada kitab Jawahir Maknun yang saya kaji juga kan. Jawahir Maknun itu ya di pesantren kan mengkaji ya Jawahir Maknun yang akan mungkin menjadi jawaban daripada pertanyaan tersebut. Saya akan bacakan baitnya. Fa'absaru mu'jizatal Qur'an wadihatan bisati'il burhani. Fa'absaru, ulama ahli balaghah memaknai dengan makna majaz. Tentu majaz itu sudah tidak asing, kita pernah mendengar kata majaz. Bagaimana tentang fa'absaru? Fa'absaru itu dalam bahasa Arab basor adalah penglihatan, yang mana basor di situ secara makna hakiki, makna hakikatnya adalah idrok bi ainil basor, adalah mengidrok, melihat dengan pandangan mata. Namun ulama ahli balaghah memaknai makna absor tersebut dengan al-idrok bi ainil basir, jadi melihat dengan mata batin. Ternyata pandangan kita terbagi dua. Yang pertama pandangan secara kasat mata dengan zahir, yang kedua pandangan batin yang tidak terlihat dengan kasat mata. Lalu bagaimana orang akan mencapai sebuah ainul basirah tersebut? Apakah dengan mudahnya orang mengaku mempunyai ainul basirah, mempunyai mata batin, mempunyai indra keenam? Tentu tidak mudah, karena itu ainul basirah itu adalah satu anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya dengan dasar mujahadatun nafsi. Orang-orang itu mujahadah nafsi, memerangi hawa nafsu dan lain sebagainya yang akan mendorong kepada ainul basirah. Hanya 1 dari 10 mungkin yang akan punya ainul basirah. Karena pandangan saya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu orang macam-macam. Iya. Orang ada yang mengaku indigo, orang ada yang macam-macam. Ya, repot. Karena zaman sekarang itu repot. Tidak zaman sekarang, zaman orang-orang yang alim pun pada zaman yang mengarang kitab Jawahir Maknun yang tadi saya bacakan baitnya, mengarah ain basirah itu bisa jadi musyahadah, melihat, menyaksikan sesuatu yang daripada di luar nalar. Bagaimana orang akan mencapai ainul basirah tersebut? Fakhruj anil kauni takun musyahidah. Ketika ingin menyaksikan sesuatu yang absurd, yang abstrak, maka fakhruj, kamu harus keluar anil kaun, dari kaun, dari dunia yang hina ini. Artinya keluar bagaimana? Kan sedangkan kita itu berada pada lingkungan dunia. Artinya hati batin kita lepas daripada dunia. Walaupun sejatinya kita berada dunia, tapi hati kita tidak mencintai dunia, tidak mengejar-ngejar dunia sampai melalaikan akhirat, maka takun musyahidah, kau akan menyaksikan musyahadah di ainul basir, dengan mata batin. Ya itu mungkin jawaban dari apa yang tadi dipertanyakan. Jadi ya lebih mementingkan akhirat ya dibanding dunia. Ya. Jadi ada, kalau misalkan ada yang mengaku-ngaku mempunyai kelebihan ainul basirah, tapi dilihat dia lebih mementingkan ke arah duniawi daripada akhirat, menurut Ustaz Aldi itu kurang ya, pengakuan klaim ainul basirnya itu kurang diyakini dari penjelasan tadi. Iya. Iya. Seperti itu. Terus lalu tadi kan Ustaz menyebut kata-kata ini. Jadi saya juga udah pernah membahas soal indigo ya di video sebelumnya. Jadi singkatnya, jadi di video saya itu indigo itu menurut saya orang yang double. Double itu istilah keren sekarang, orang-orang yang halu. Mengada-ngada, halusinasi. Jadi maksudnya menurut Ustadz, pandangan orang indigo itu bagaimana? Cara saya juga pernah gitu kan ketemu sama orang indigo gitu. Saya juga diperkenalkan sama teman saya gitu. Jadi dia ketemu sama saya, ngobrol ngalor ngidul sebentar. Namun tiba-tiba di obrolan tersebut dia bilang begini, saya kan ngobrol masalah usaha awalnya gitu kan.
Ya intinya dari mencari itu usaha saya belum menemukan gitu kan, belum menemukan yang betul-betul istilahnya istiqomah dalam menjalankan usaha serta diberi kelancaran yang rezeki yang lumayan gitu. Nah dia bilang, jadi mengklaim saya itu punya pendamping, jadi terhalang oleh pendamping saya. Maksud pendamping saya apa? Maksud pendamping saya itu apa, Tat? Jadi dia bilang ada hodam. Jadi saya itu menganut ilmu katanya. Ada hodam yang bertaring, kumis, terus rambutnya itu gondrong. Di dalam hati saya ketawa, mau ngakak takut tersinggung. Ya saking saya nggak percaya. Kok berani-beraninya gitu mengklaim saya seperti itu. Jadi saya punya pendamping, ya boleh dikatakan genderuwo kan gitu. Secara saya belum pernah ya mempelajari ilmu-ilmu apa gitu kan, ilmu-ilmu kebatinan lah. Saya ini orang polos gitu. Tapi ya si orang indigo ini tersebut kok bisa-bisanya gitu. Ngomong ke saya gitu, mengklaim saya punya ya Pendamping. punya pendamping ya. Ya menurut Ustadz gimana tuh Kak? Orang indigo. Apakah dengan adanya orang indigo, Ustadz yakin betul-betul ada orang indigo? Apakah hanya sebatas mengarah ke duniawi gitu ya, yang mengklaim dirinya indigo, mempunyai indera keenam lah. Silakan Ustadz. Lalu pertanyaan kedua tentang indigo. Iya. Itu kan indigo sekarang banyak ramai dibicarakan. Yang mana indigo itu satu kata yang universal menurut saya, Iya. di global. Mungkin orang mengistilahkan indigo itu kepada orang yang kayak orang biasa tapi dengan mempunyai supernatural itu. Padahal Ainul Basira yang tadi hampir sama dengan indigo tersebut. Cuman indigo itu lebih ke orang-orang yang umum ya. Iya. Jadi kan Ainul Basira kan khusus untuk orang alim, orang soleh. Nah, bagaimana? Apakah indigo itu ada atau tidak? Ketika orang mengklaim dirinya indigo, berasumsi, mengaku-ngaku mempunyai indera keenam, saya melihat yang sama didampingi oleh genderuwo. Iya. Dan semacam abstrak, sesuatu yang susah untuk dilihat genderuwo itu kan. Apakah kita harus percaya atau tidak? Tentu cerita atau berita daripada keluar dari seseorang, yang timbul dari seseorang, itu kita bisa benarkan atau tidaknya. Karena kita para santri, saya masih santri, kita mengkaji satu ilmu itu kan ada khobari, ada berita, kan kayak ada istilah berita hoax kan seperti itu. Karena mendasari akan mencapai dua faktor. Yang pertama bisa dibohongkan dan dibenarkan. Nah, ketika kita melihat orang yang mengaku indigo, apakah orang tersebut orang yang bisa dipercaya atau tidak, tentu itu kita bisa lihat dari orangnya. Apakah orang itu bisa dipercaya tidaknya. Seperti kita harus membenarkan perkataan Nabi karena Nabi itu maksum. Ketika tidak percaya, tentu kita keluar daripada Islam. Nah, setelah para nabi, para sahabat, itu pun para sahabat walaupun iman tidak maksum, tetapi pandangan kita ketika sahabat berkata itu lebih ke condong ketika dibenarkan. Para sahabat, para tabiin, para ulama soleh yang lebih bisa kita benarkan. Lalu bagaimana orang daripada selain orang-orang soleh? Apakah kita harus wajib membenarkannya, atau apa kita lebih condong pada membenarkan atau tidak? Tentu menurut saya pribadi itu bisa jadi lebih kepada bohong ya. Lebih kepada bohong karena mendasari bagaimana orangnya, bagaimana karakternya, semacamnya dan lain semacamnya. Kata itu tadi mengenai pembahasan Ainul Basiro dan orang indigo. Lalu dari Ustadz singkatnya bisa diperjelaskan ya intinya dari pembahasan Ainul Basiro dan indigo. Ustadz persingkat ya intisarinya. Jadi bagaimana biar ibaratnya tidak
tidak langsung percaya dengan orang Ainul Basiroh dan orang indigo gitu. Secara kan menurut Ustadz, Ainul Basiroh itu suatu keistimewaan yang sangat luar biasa dari Allah gitu. Makanya hanya ulama-ulama yang terpilih, artinya yang terpilih itu salah satunya ya lebih mementingkan kepada urusan akhirat. uhawi itu kan dibanding duniawi. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya mempunyai Ainul Basiroh, lebih condong kepada kebohongan kalau masih mementingkan duniawi. Ya salah satunya kelebihan yang dimiliki ulama mengenai Ainul Basiroh, ya itu salah satunya lebih mementingkan ukhrawi dibanding duniawi. Silakan Ustadz perjelas lagi. Ya mungkin ini juga kesimpulan Belum menutup ya. sebelum menutup daripada pertanyaan tadi, kita simpulkan bagaimana kita menyikapi Ainul Basiroh dan indigo. Ainul Basiroh adalah anugerah yang mana Ainul Basiroh itu masih dalam konteks karomah, yang mana karomah tersebut adalah anugerah yang diberikan kepada kekasih-kekasih Allah yang merupakan khariqul adat, di luar daripada nalar. Lalu karomah tersebut akan dicapai dengan istiqomah. Nah, mungkin salah satu Ainul Basiroh itu konteksnya lebih ke karomah. Orang akan mencapai satu karomah dengan istiqomah. Nah, itu yang menjadi dasar daripada orang akan mendapatkan Ainul Basiroh. Lalu bagaimana di zaman sekarang? Zaman yang mungkin sekarang ruwet ya. Kalau bahasa Jawa saya Ruwet. kadang-kadang Orang lebih mementingkan duniawi sekarang. orang dengan berbagai macam manipulasi atau apapun, Ya, manipulasi. jadi mengaku-ngaku mempunyai Ainul Basiroh dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita menemukan oknum ataupun siapapun yang mengaku Ainul Basiroh? Ya kita tidak harus percaya sepenuhnya, Ya. kita tidak harus percaya benar adanya, karena tadi kita tidak wajib mempercayainya. Bahayanya banyak masyarakat yang mempercayainya. Kayak di channel sebelah yang mengaku-ngaku mempunyai Ainul Basiroh, ya dilihat dari nasabnya sih tidak begitu meyakinkan dan sanadnya juga tidak begitu meyakinkan. Ulama tersebut perempuan juga mengaku mempunyai Ainul Basiroh dan banyak yang percaya gitu. Secara kan menurut Ustadz, Ainul Basiroh itu sesuatu yang istimewa gitu. Jadi butuh pencapaian yang luar biasa gitu. Ya salah satunya itu tidak mementingkan duniawi, sedikit pun tidak mementingkan duniawi, lebih mementingkan jauh kepada akhirat dibanding duniawi. Jadi kalau ada yang mengklaim dirinya mempunyai Ainul Basiroh, lalu dia masih mementingkan duniawi, biar sedikit pun mementingkan duniawi, itu jauh dari kata pembenaran dia mempunyai ilmu Ainul Basiroh. Ya, saya juga pernah melihat atau mendengar informasi tentang orang yang mendatangkan malaikat Jibril perempuan. Itu kan ngaruh sekali itu. Yeah. Bagaimana malaikat Jibril dihadirkan, terus menghadirkan hal yang menurut pernah juga ditangkap MUI juga. Jadi MUI pun bertindak karena ini terlalu mengada-ngada. Mendatangkan malaikat kan sesuatu yang di luar daripada dugaan kuat orang bisa mendatangkan malaikat juga. Artinya tadi orang sekarang pandai bagaimanapun caranya, yang penting bisa dilihat orang, walaupun harusnya ya tidak seperti itu caranya. Seperti ya banyaklah perempuan-perempuan yang pintar mungkin ya seperti itu ya, yang terlalu terlalu jauh memanggil malaikat, mendatangkan malaikat. Lalu tadi Ainul Basiroh itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa, butuh proses yang luar biasa, salah satunya melalui mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan itu juga ciri daripada karomah, salah satu ciri daripada karomah, yang mana karomah tersebut ada daripada orang-orang pilihan Allah, kekasih Allah. Mungkin itu saja Ustaz. Masih yang kedua tentang indigo ya? Itu tentang indigo sama, kita jangan terlalu berasumsi terlalu jauh tentang orang yang mengaku indigo ya.
Karena pada dasarnya orang sekarang, zaman sekarang kan model-model. Iya. Oh, model-model ada lah yang pengklaiman semacam dia pengklaiman. personal, Ya seperti itu. padahal hanya bualan belaka gitu, Ya, yang mungkin indikasinya akan menipu juga gitu. Ya ujung-ujungnya duit udah gitu kan. Karena Jadi, ya indigo, lalu ketika mengaku indigo, kalaupun ya fakta bukti ternyata di indigo, ya itu langka lah orang semacam seperti itu. Lalu kalaupun dia mengaku indigo tapi kenyataannya dia berbohong, ya mungkin dia mendapatkan hanya dosa berbohong saja. Kita tidak harus mengkafir-kafirkan dia atau mengeluarkan dari Islam dengan porsinya masing-masing, karena pada dasarnya orang yang seperti itu cuma hanya berbohong, berdusta saja dengan nama indigo ataupun Ainul Basyir yang tadi dijelaskan. Iya. Nah, untuk para pemirsa yang menonton channel Kang Saman, Ya. saya himbau agar lebih berhati-hati karena zaman sekarang itu zaman fitnah. Ya. Banyak sekali fitnah di mana-mana. Lalu bagaimana kita harus mengikuti siapa? Banyak orang yang berdusta dan lain semacamnya. Kita harus mengikuti ulama-ulama soleh, salafus soleh, ahli hikmat yang soleh dan lain semacam. Masih banyak, masih ada. Dunia tipu-tipu, apalagi di ya entertain, dunia penuh tipu-tipu. Maksudnya tidak semuanya, Iya. cuman banyak yang mengklaim dirinya itu mempunyai maunah atau istilahnya mempunyai karomah ya. Yang lebih tepatnya maunah atau gimana, karomah? Sebenarnya kalau karomah itu pemberian anugerah dari Allah kepada orang waliullah. Lalu maunah kepada orang sebawah waliullah ada orang soleh. Nah, daripada luar itu bukan maunah ataupun karomah. Kalau dia yang mempunyai supernatural itu, khariqul adat di luar nalar, maka bisa saja itu istidraj dari Allah. Karena orang tersebut bisa saja orang yang tidak saja itu kan bisa saja fasik, bisa saja orang-orang ahli bid'ah, seperti itu. Yang pernah saya bacakan juga baitnya yang sesi pertemuan yang pertama kali kita bertemu, aqulu khairin fibtida iman salaf wa kullu khairin fibtida iman khalaf. Setiap kebaikan itu bermula daripada orang-orang salafus soleh, dan setiap keburukan bermula daripada bid'ah-bid'ah setelah salafus soleh. Zaman-zaman setelah salafus soleh, ya seperti zaman sekarang itu banyak sekali bid'ah-bid'ah dan fitnah-fitnah yang marak, yang ramai pada zaman sekarang ini. Lalu lebih tepatnya kemana ya itu Ainul Basyiro itu lebih tepat maunah apa karomah menurut itu? Menurut saya lebih ke karomah. Nah, jadi begini teman-teman, yang mengklaim mempunyai Ainul Basyiro itu berarti orang itu mengklaim dirinya wali menurut saya. Karena lebih tepatnya itu Ainul Basyiro lebih tepatnya bukan lagi mempunyai kelebihan atau maunah dari Allah, tapi karomah. Secara karomah itu penempatannya lebih cocok kepada wali. Berarti kesimpulan dari saya setelah dijelaskan Ustadz Aldi, orang yang mengklaim dirinya mempunyai Ainul Basyiro ya berarti mengklaim juga dirinya waliullah. Ya semoga saja benar-benar wali, semoga saja kita tahu wali gitu. Jadi Ya, saya udah tahu kan. mengklaim Ainul Basyiro gitu ya di channel sebelah itu. Berarti itu dusta bin Rahul bin bohong. Itu saja mungkin. Ya, Ada lagi Ustaz? Ya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, Amin, khususnya amin, untuk amin, saya amin. pribadi, Kang Salman di sini, Amin. dan semua yang berada dimanapun berada. Mudah-mudahan manfaat yang menonton channel ini, mudah-mudahan dapat manfaat apa yang tadi kita sampaikan, bicarakan. Amin. Oke, mungkin dari teman-teman mengenai pertanyaan-pertanyaan di video sebelumnya, nanti insya Allah saya akan jawab di sesi kelima ya, insya Allah ya. Untuk sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat bersama Ustadz Algi mungkin akan membahas mengenai kajian-kajian Islam terlebih dahulu. Nanti khususnya sesi kelima akan menjawab di kolom-kolom komentar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Merah sampai Rote saya akan jawab. Pokoknya semuanya teman-teman yang melihat video ini nanti di sesi kelima insya Allah
Saya akan jawab bersama Ustadz Al-Ghifari juga. Dari saya dicukupkan sekian saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.